Oke teman-teman, welcome to sektor ngedit, sektornya para editor. Baiklah, di video kali ini saya ingin memperkenalkan dan menjelaskan apa itu Sena. Oke, langsung saja. Jadi Sena ini adalah custom GPT, yaitu GPT yang sudah dilatih atau dirancang untuk meringankan pekerjaan video editor. Dan yang melatih atau merancangnya yaitu saya sendiri, Nizam Syadat. Bagi yang baru dengar atau baru tahu kata custom GPT, mungkin nanti bakal bertanya-tanya, bedanya sama ChatGPT yang biasa apa? Oke, saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Kita akan bahas perbedaan ChatGPT biasa dengan custom GPT atau Sena ini. ChatGPT yang biasa itu kalau diibaratkan atau diperumpamakan sama halnya seperti rumah sakit. Sedangkan custom GPT atau Sena ini kalau diibaratkan sama halnya seperti dokter spesialis. Kita kalau masuk ke rumah sakit, di dalam rumah sakit itu kan ada berbagai macam dokter ya. Ada dokter spesialis gigi, ada dokter spesialis mata, ada dokter spesialis jantung, dan dokter-dokter lainnya. Ketika kita masuk ke rumah sakit, kita mau berobat, kita kan pasti daftar dulu nih. Kita daftar, kita kasih tahu apa keluhan kita, kemudian kita antri dulu. Habis antri baru kita bertemu dengan dokter yang kita butuhkan, yang mengerti dengan keadaan kita. Sedangkan kalau kita menggunakan custom GPT ini, itu sama halnya kayak kita langsung ketemu nih sama dokter spesialisnya yang udah ngerti dengan kebutuhan kita, udah ngerti dengan permasalahan kita. Maka kalau disederhanakan ya, ketika kita menggunakan ChatGPT yang biasa, ChatGPT yang biasa itu suka ngasih jawaban yang generik atau umum, sehingga kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita menggunakan custom GPT atau Sena ini, dia udah bisa nih langsung ngasih jawaban yang lebih spesifik. Dia sudah dilatih, sudah dirancang khusus untuk bidang yang tertentu, yaitu untuk video editor, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi ChatGPT yang biasa kalau ngasih jawaban yang dihasilkan itu bersifat generik atau umum, sehingga kita harus sesuaikan dulu agar cocok dengan kebutuhan kita. Sedangkan kalau kita menggunakan custom GPT atau Sena ini, jawabannya itu bisa lebih spesifik dan ahli pada satu bidang, karena dia sudah dilatih dan disesuaikan untuk satu jenis kebutuhan, yaitu untuk video editor. Jadi Sena ini adalah custom GPT yang sudah dirancang, sudah dilatih sebagai AI asisten untuk video editor. Untuk saat ini, ingat ya, untuk saat ini Sena itu punya 3 fitur. Yang pertama, bisa bantu kasih panduan ketika kita ingin buka jasa edit video. Kemudian bisa juga kasih bantuan untuk ngejawab chat dari klien. Kemudian Sena ini bisa juga kasih bantuan untuk ngasih ide konten ketika kita sebagai video editor. Perlu saya garis bawahi lagi ya, ini adalah fitur yang sekarang. Kenapa saya bilang fitur yang sekarang? Karena seiring waktu Sena ini akan terus dilatih. Di sini saya ada buat catatannya. Fitur dan kemampuan Sena akan terus ditingkatkan karena selalu diupdate secara berkala sesuai perkembangan zaman. Sehingga Sena ini fiturnya ya, nantinya nggak bakal mentok di 3 ini aja. Kita bakal latih, kita bakal sesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di masa yang akan datang. Saya ulangi lagi ya, jadi fitur Sena saat ini yang sekarang ya, bisa bantu kasih panduan buka jasa edit video. Yang kedua, bisa bantu kasih jawaban chat dari klien. Dan yang ketiga, bisa bantu kasih ide konten untuk video editor. Untuk mendapatkan Sena ini atau untuk bisa mengakses Sena ini, kita mesti melakukan pembelian di sektor ngedit. Nah, setelah kita melakukan pembelian, kita bisa mengakses Sena ini seterusnya atau seumur hidup. Kita lakukan dulu pembelian, kemudian kita nanti akan mendapatkan akses Sena, dan setelah itu kita bisa langsung menggunakannya seumur hidup tanpa ada membayar lagi biaya langganan. Cukup sekali pembelian bisa akses selamanya. Dan ketika kita sudah dapat akses Sena, kita bisa akses di tablet kita, bisa akses di laptop, di PC, bahkan bisa juga akses di HP kita. Nah,
Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai custom GPT ya. Pertama, apakah bisa diakses tanpa berlangganan ChatGPT Plus? Jawabannya bisa banget. Jadi kalau kita mau akses Sena ini, cukup pakai ChatGPT yang gratis aja udah bisa. Kemudian ada juga yang nanya, apakah riwayat percakapan kita ini nanti bakal bisa dilihat orang? Jawabannya enggak. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama Sena ya kan, setelah selesai ngobrol nanti itu kan bakal ada riwayatnya. Riwayat percakapan kita itu nggak bakal bisa dilihat orang lain selain kita aja. Jadi ketika kita mengakses Sena ya, riwayat percakapan itu hanya bisa dilihat oleh kita saja. Karena ketika mengakses Sena, kita menggunakan akun masing-masing, menggunakan akun kita sendiri, bukan akun sharing ya, bukan. Jadi ketika kita mengakses Sena ya, kita mengaksesnya pakai akun pribadi kita, bukan akun sharing. Oke, biar lebih jelas dan lebih paham, kita coba bakal demokan sebentar ya. Gimana sih cara kerja Sena ini sebagai AI asisten video editor? Oke, saya akan coba buka langsung akses Senanya. Oke, sebelum lanjut praktek, saya ingin ulangi lagi. Jadi untuk mendapatkan akses Sena ini, kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu di sektor ngedit. Setelah melakukan pembelian, barulah kita bisa mengakses Sena ini seterusnya atau seumur hidup. Jika kita sudah mendapatkan aksesnya, maka tampilannya itu kurang lebih seperti ini ya. Sena, AI asisten untuk video editor. Nah, di sini Sena itu punya 3 fitur. Yang pertama, bantu kasih panduan untuk buka jasa edit video. Yang kedua, bantu kasih jawaban untuk chat dari klien. Dan yang ketiga, bantu kasih ide konten untuk video editor. Kalau dibandingkan dengan ChatGPT yang biasa, itu berbeda ya. Kita misalnya buka ChatGPT yang biasa. Nah, ChatGPT yang biasa tuh kayak gini nih. Dia masih polos aja ya, kosong ya. Masih bersifat general. Coba kita ketik hal yang biasa aja dulu ya, sapaan. Halo gitu. Nah, saya tes di Sena dulu ya. Halo. Nah, kita lihat bagaimana respon dari Sena ketika kita mengetik halo. Sena ini bakal ngerespon, halo, boleh Sena tahu dulu siapa nama kakak? Nah, coba kita bandingkan dengan ChatGPT. Kita ketik halo. Halo, apa kabar hari ini? Mau ngobrolin soal bisnis, konten, atau ada yang bisa saya bantu langsung sekarang? Nah, di sini tuh dia masih belum tahu gitu kan. Dia belum tahu kalau kita ini maunya apa gitu kan. Jadi kita mesti jelasin dulu panjang lebar kemauan atau kebutuhan kita. Nah, sedangkan kalau Sena ini ya, setelah kita mengkonfirmasi siapa nama kita. Contoh nih, saya kasih tahu nama saya misalnya Edo gitu kan. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, perhatikan nih. Salam kenal ya Kak Edo. Oh iya, percakapan ini cuma bisa dilihat Sena dan Kak Edo aja. Jadi, privasi aman di sini. Sekarang Kak Edo bisa pilih menu utama. 1. Panduan buka jasa edit video. Kedua, jawaban chat dari klien. Ketiga, ide konten untuk video editor. Kak Edo mau mulai dari nomor berapa? Nah, kalau ChatGPT ya kan. Nah, ini kita mesti jelasin dulu nih. Enaknya kalau Sena, kita langsung dikasih pilihan seperti ini. Tinggal kita pilih nih gitu kan. Misal di sini saya pengen yang nomor 2. Saya butuh jawaban nih untuk menangani klien gitu kan. Saya ketik 2 aja. 2. Dia langsung paham. Nah, kita lihat responnya. Siap Kak Edo, kita masuk ke fitur 2, jawaban chat dari klien. Supaya Sena bisa kasih jawaban yang pas, boleh Kak Edo tulis contoh chat dari klien dulu. Nah, di sini tuh Sena tuh nanya dulu nih, kira-kira permasalahannya atau pertanyaan dari klien itu seperti apa gitu kan. Nanti dia baru ngasih saran jawabannya. Sebagai contoh nih, misal saya dapat klien nanyain soal harga gitu kan. Ada yang Bagi contohnya, misal saya dapat klien saya itu nanya gitu kan, jasa edit video durasi 1 jam berapa gitu. Klien saya nanya nih gitu kan, untuk edit video durasi 1 jam berapa, tapi saya masih bingung gitu kan, untuk nentuinnya berapa ya kira-kira gitu kan. Nah, kita bisa langsung sampaikan aja ke Sena gitu kan. Nanti Sena bakal ngasih saran jawaban yang tepat untuk menangani klien kita. Nah, kita langsung kirim aja. Nah, perhatikan di sini Sena langsung responnya dan ngasih beberapa pilihan. Dia ngasih beberapa opsi ya. Di sini ada 3 opsi. Oke, berarti kliennya nanya harga untuk video durasi 1 jam ya Kak Edo. Biasanya sebelum kasih harga final, klarifikasi dulu biar nggak salah hitung effort. Ini nih ada 3 opsi nih. Klarifikasi dulu, kasih harga langsung, kasih opsi paket. Nah, ini tinggal kita pilih kira-kira mana yang sesuai. Misal kita pengen klarifikasi dulu karena kita belum kebayang nih, belum tahu maunya klien apa gitu kan. Nah,
ini tinggal kita copy aja. Terima kasih Kak, untuk durasi 1 jam boleh saya tahu dulu jenis videonya apa, lalu apakah bahannya sudah lengkap. Setelah itu saya bisa kasih rank harga yang pas. Nah, tinggal kita copy ya kan, kita copy, kita salin, kita tempelin ke chat dengan klien kita. Ini baru salah satu fiturnya ya, masih ada fitur yang lain. Misalnya ini panduan buka jasa edit video gitu kan. Kita coba ubah, tinggal ubah aja nih. Jadi panduan buka jasa edit video. Nah, Sena ini bakal meresponnya sesuai pilihan kita. Oke Kak Edo, kita mulai panduan buka jasa edit video ya. Nah, langkah pertama, jadi ada langkah-langkahnya nih, ada stepnya dulu, nggak langsung dibeberin semuanya nggak. Apakah Kak Edo sudah punya nama untuk jasa edit videonya? Nah, kalau sudah, Sena tandai checklist. Kalau belum, Sena perlu tahu dulu preferensi Kak Edo apa gitu kan. Nah, misal nih, kita bilang udah ada gitu. Dia bakal konfirmasi lagi, jadi nggak langsung ngasih penjelasan yang detail lengkap panjang lebar, nggak, tapi ditanya lagi, tiap Kak Edo, nama jasanya apa biar Sina tandain. Nah, kita kasih tahu nih, misal Edo Visual gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah kasih tahu, nanti bakal di checklist. Nah, kayak gini contohnya nih. Mantap Kak Edo, Sena tandai dulu ya. Gitu. Nama jasa Edo Visual. Supaya konsisten, ini saran berikutnya. Nah, dikasih saran nih, kalau misalnya bikin IG atau nggak Facebook, kasih username-nya Edo Visual atau nggak edovisual.id atau nggak edovisual.studio. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, logo. Nah, dia nanya lagi nih, Kak Edo sudah punya logo untuk Edo Visual atau mau Sena bantu kasih 3 konsep ide sederhana? Nah, di sini nanya lagi gitu kan. Kita udah punya logo atau belum nih gitu. Misal kita bilang udah gitu kan. Nah, nanti di checklist sama dia. Nah, kayak gini nih. Oke, berarti nama jasa Edo Visual, logo sudah ada. Kita lanjut langkah ketiga ya. Terus sampai ke langkah terakhir nantinya. Sampai kita itu ngerti gimana caranya buka jasa edit video. Bedanya lagi ya, kalau sama ChatGPT yang biasa, kalau kita bandingkan ya. Misal nih, kalau kita nanya hal yang gak nyambung dengan keahlian dari Sena ini gitu kan. Contoh nih, di sini saya nanya di awalnya, halo boleh Sena tahu dulu siapa nama kakak? Kita nanya nih, minta. Nah, ini kan nggak nyambung nih sama keahlian dari Sena gitu kan. Coba kita kirim. Minta resep untuk bikin rendang dong. Nah, kita lihat apa jawaban Sena. Nah, Sena bakal jawab, maaf Kak, Sena hanya fokus pada 3 fitur. Nah, di sini kan bisa kita nilai ya, bahwasanya Sena itu ahli di satu bidang. Dia itu nggak generik, nggak general, nggak umum. Tapi dia itu sifatnya spesifik, yaitu hanya untuk menjadi asisten video editor. Beda kalau kita gunakan ChatGPT yang biasa. Misal nih, kita pakai yang ini nih, minta resep untuk bikin rendang. Di sini saya tanya dulu, kasih ide. Nah, ini contoh ya. Pakai ChatGPT yang biasa nih, kita bikin prompt kasih ide untuk konten video editor dong gitu kan. Nah, dia kan ngasih nih kalau ChatGPT yang biasa gitu kan, tapi panjang gitu kan. Nah, kita di tengah-tengah nanya lagi nih, minta resep untuk bikin rendang dong gitu kan. Kan nggak nyambung tuh sama yang di awal. Dia lanjut lagi tuh, kasih tentang rendang. Jadi nggak fokus karena sifatnya itu general, umum. Kalau Sena kita bahas di luar tentang video editing atau di luar fiturnya, dia bakal konfirmasi, maaf Kak, Sena hanya fokus pada 3 fitur. Sehingga kita bisa lebih fokus menggunakan Sena ini untuk membantu kita sebagai asisten video editor. Oke, kurang lebih seperti itulah ya fungsi dari Sena ini, yaitu bisa kita jadikan sebagai AI asisten untuk video editor. Dan kedepannya fitur Sena itu nggak 3 ini aja, karena seiring waktu Sena akan terus ditingkatkan menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga pengetahuan serta fitur-fiturnya akan terus ditambah. Jadi bagi yang pengen tahu lebih lengkap dan ingin merasakan fitur dari Sena ini, silakan bisa segera melakukan pembelian di sektor ngedit. Setelah melakukan pembelian, nanti akan langsung mendapatkan aksesnya. Dan jika sudah mendapatkan aksesnya, bisa digunakan seterusnya tanpa ada biaya tambahan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.